Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi Adik. Pada kali ini Kakak akan memberikan materi terkait dengan MPLS 2021-2022 dengan materi tentang kepramukaan. Baiklah Adik, pada saat ini di tahun 2021 kita tidak boleh tatap muka, maka sistemnya dengan menggunakan metode daring. Maka dari itu, kalau Adik bisa menyimak di rumah masing-masing. Baiklah, Kakak akan mulai dengan pengertian daripada pramuka. Ketika kita mendengar kata pramuka, yang terpikirkan di benak kita adalah sebagian besar mengatakan bahwa pramuka adalah seragam berwarna coklat dan lambang tunas kelapa. Betul kan? Tapi apa sebenarnya pengertian pramuka itu? Pengertian pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebuah organisasi atau kepanduan, atau dalam istilah asing adalah Boy Scout, yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya proses pendidikan kepramukaan di Indonesia. Jadi pengertian pramuka adalah semua anggota gerakan pramuka Indonesia yang terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pandega. Beberapa tingkatan anggota gerakan pramuka adalah terdiri dari pramuka siaga usia 7 sampai 10 tahun. Pramuka penggalang usia 11 sampai 15 tahun. Pramuka penegak usia 16 sampai 20 tahun, dan pramuka pandega usia 21 sampai 25 tahun. Gerakan Pramuka Indonesia adalah suatu organisasi pendidikan non formal yang menjadi wadah dalam melaksanakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kegiatan kepramukaan biasanya dilakukan di dalam alam terbuka, di mana terdapat aktivitas yang menyenangkan, menarik, sehat, terarah, sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Kita lanjutkan tentang sejarah pramuka di Indonesia. Robert Stanson Smith Baden-Powell, atau yang lebih dikenal dengan Lord Baden-Powell, adalah orang pertama kali yang mempelopori gerakan pramuka atau kepanduan, atau dalam istilah aslinya adalah Boy Scout. Ia adalah seorang mantan tentara asal Inggris yang sejak kecil sangat menyukai kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Pada tahun 1918, ia mendirikan organisasi Rockford Scout untuk penegak, yaitu usia 16 sampai 20 tahun. Kegiatan organisasi ini dan juga buku panduannya mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk negara kita Indonesia. Perkembangan pramuka Indonesia terdiri dari 3 masa. Masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa pasca kemerdekaan Indonesia. Gerakan pramuka lahir di Indonesia pada tahun 1961. Organisasi kepanduan ini secara resmi kepada masyarakat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1941.
maaf 1961. Organisasi ini tak lama setelah Presiden Republik Indonesia memberikan anugerah Panji Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden RI nomor 448 tahun 1961. Sejak saat itu, tanggal 14 Agustus dianggap sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka dan diperingati setiap tahun hingga saat ini. Kakak lanjutkan, tujuan kepramukaan. Pada dasarnya, kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Adapun tujuan kepramukaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk karakter, kepribadian, dan akhlak yang mulia para generasi muda. Yang kedua adalah menanam rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. Yang ketiga, menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Selanjutnya, fungsi pramuka secara umum. Dalam proses pencapaian tujuan kegiatan kepramukaan ada beberapa fungsi pramuka yang harus dilaksanakan. Yang pertama, kegiatan bagi generasi muda, dan yang kedua, pengabdian bagi orang dewasa. Yang ketiga, alat bagi organisasi dan masyarakat. Jadi yang saya cintai, kakak lanjutkan, prinsip dasar kepramukaan. Dalam pramuka terdapat kode-kode kehormatan yang harus dilaksanakan, yaitu kode kehormatan pramuka siaga yang terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kemudian yang kedua adalah kode kehormatan pramuka penggalang yang terdiri dari Tri Satya Penggalang dan Dasa Dharma. Dan yang ketiga adalah kode kehormatan pramuka Panegak dan Pandega, yaitu Tri Satya, Panegak, dan Pramuka Pandega dan Dasa Dharma. Kemudian berikutnya adalah metode kepramukaan. Proses kegiatan pramuka adalah dilakukan dengan menggunakan metode belajar interaktif progresif. Adapun cara-cara yang dilakukan dalam metode pramuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui pengalaman kode kehormatan. Yang kedua, belajar dengan cara melakukan atau praktek. Yang ketiga, belajar secara berkelompok. Yang keempat, melakukan aktivitas yang menantang dan mengandung etika. Yang kelima, melakukan berbagai kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, sistem tanda kecakapan. Dan yang ketujuh, sistem satuan terpisah putra dan putri. Demikianlah adik-adik materi yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini yang berhubungan dengan materi kepramukaan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kakak minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.